Baik suster, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 11 untuk kita mempersingkat waktu nggih, mungkin masih banyak kegiatan dan kesibukan yang lain. Kita mulai saja nggih suster sambil menunggu yang lain. Sudah setengah ini suster yang ikut. Ya, ada yang bertanya. Nggih, baik Bapak Ibu suster, sebelum kita melakukan kegiatan Meet pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin doanya secara agama Katolik. Bagi Bapak Ibu yang di luar agama Katolik, kami harap untuk menyesal. Baik, mari kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Tuhan Yesus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas perlindungan-Mu dalam istirahat semalam kami. Kami boleh beristirahat dengan tenang dan bangun di pagi hari ini dengan nafas kehidupan serta kesehatan yang masih boleh kami rasakan. Hari ini kami akan berkumpul melalui daring untuk berdiskusi bersama dengan suster dan orang tua di kelas 3. Berkatilah dan berilah kelancaran agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Kalau sebelum-sebelumnya berjumpanya saya hanya dengan anak-anak nggih, sekarang ketemu dengan Bapak Ibu untuk yang kedua kalinya. Kemarin setelah ambil rapot, sekarang secara virtual nggih Bapak Ibu karena kondisi. Salam kenal, mungkin ada yang belum ketemu saya nggih Bapak Ibu. Saya warga baru di SD Masud Dilini Gedangan. Semoga nanti ke depannya kita masih bisa bersama-sama lagi, masih bisa bekerja sama lagi. Meskipun nanti sudah naik ke kelas 4, saya harap masih kekeluargaannya masih sehangat ini. Baik, Bapak Ibu, kegiatan hari ini susunan acaranya nanti tadi sudah pembukaan dengan doa oleh saya, kemudian nanti ada informasi dari suster akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pembelajaran dan lain halnya. Kemudian kita akan sharing dan tanya jawab tentang kendala Bapak Ibu selama mendampingi siswa di rumah. Boleh juga tentang tanya jawab, misalnya dalam hal solusi, gimana caranya mendampingi anak kepada suster secara langsung, dan apapun yang boleh disampaikan oleh Bapak Ibu, monggo kami persilahkan nanti nggih. Kemudian nanti kita ada penutupnya kita akan foto bersama, jadi kami harap dapat mengikuti dari awal hingga akhir, karena sesi fotonya nanti di belakang, tidak di depan. Jadi kalau sesi foto di depan sudah difoto, nanti sampai belakang hilang. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Untuk mempersingkat waktu, suster, kami persilahkan untuk dapat memulai kegiatan pagi hari ini. Monggo. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih juga Bapak Ibu berkenan memenuhi undangan kami untuk berjumpa secara virtual demi anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, semangat, dan penuh berkat. Adalah luar biasa. Kita boleh berjumpa. Kita boleh melalui tahun 2020. Dan Tuhan menghantar kita memasuki tahun 2021. Kita percaya bahwa Tuhan telah mendahului dengan rahmat-rahmat-Nya yang kita perlukan untuk menapaki tahun 2021. Tinggal uluran tangan Tuhan kita tanggapi apa tidak. Saya yakin kalau kita bersandar pada Tuhan, apapun permasalahan, apapun tantangan, dalam Tuhan ada jawaban. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi terima kasih bahwa Bapak Ibu
berkenan mempercayakan putra-putri Bapak Ibu untuk sekolah di sekolah ini. Saya rasa bukan kebetulan ketika Bapak Ibu mengirimkan putra-putri di tempat ini, bahwa Tuhan telah mengirimkan putra-putri Bapak Ibu untuk kami dampingi di tempat ini. Kita bersama-sama bekerja dan kita bekerja sama. Dan kita bangga, kita boleh bangga karena sekolah kita pada tahun kemarin berusia 150 tahun. Dan ini tahun ini berarti 151 ya. Usia tentunya matang. Kami mengatakan matang. Karena ini dibangun dari pondasi para suster pendahulu. Ini adalah sekolah rintisan pertama oleh suster-suster OSF. Para suster kami 11 orang datang pada tahun 1875. Dan pada tahun itu pula sekolah ini didirikan. Kalau suster kami datang pada tanggal 5 Februari, sekolah ini dibangun pada tanggal 1 Juli. Berarti berapa bulan kemudian para suster mendirikan sekolah ini. Dan dari sekolah ini akhirnya Marsudrini dengan Yayasan Marsudrini memiliki sekolah ada 73. Kita bangga, kita boleh bangga, kita menyekolahkan putra-putri kita di sekolah yang awal dibangun oleh suster-suster Belanda, suster-suster Londo yang kita kenal sebagai penjajah. Enggak, dia tidak hanya menjajah, Londo tidak hanya menjajah kok, tapi juga ada sesuatu yang baik yang diberikan pada kita. Yang memang mereka penjajah, tapi ada sesuatu yang baik yang bisa kita nikmati sampai saat ini, yaitu pendidikan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk ke-6 kalinya kami bertemu secara virtual dengan para orang tua murid. Bapaknya Verly ini sudah untuk yang ketiga kalinya. Semoga tidak bosan mendengar kata-kata saya. Baik, selama pandemi ini, sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa mulai bulan Maret tahun 2020 pembelajaran dari rumah adalah PJJ. Tidak ada yang siap, guru-guru kami juga tidak siap, Bapak Ibu juga tidak siap ketika harus menjadi orang tua, menjadi guru. Yang artian sebenarnya, kalau selama ini pendidikan diserahkan ke sekolah, ada yang pasrah bongkoan, tapi juga ada yang saling mendidik semacam itu. Tapi untuk kali ini, untuk selama dari bulan Maret sampai saat ini, Bapak Ibu orang tua murid menanggung beban yang porsi lebih banyak. Karena harus mencari nafkah untuk keluarga, harus hidup bermasyarakat, harus mendidik anak. Kalau dulu mendidiknya boleh sambil-sambilan saja, sambil lalu, tapi saat ini porsinya lebih. Harus nerangkan, harus nemani ngerjakan, harus menyediakan alat, sarana prasarana yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kalau anak-anak kita belum paham, Bapak Ibu orang tua harus memahami dulu. Jadi jenengan SD-nya 2 kali. Bukan karena jenengan tidak lulus, tapi supaya jenengan memperdalam ke-SD-annya. Berarti jenengan S2 toh, SD-nya 2 kali gitu. Terima kasih untuk kerjasamanya yang sudah terjalin dalam PJJ ini. Meskipun mengalami tersendat-sendat, mengalami terkaget-kaget, mengalami tergopoh-gopoh, tapi kita sama-sama mencoba, kita sama-sama melalui ini dengan baik, dengan dengan ketabahan. Kalau tidak tabah tentunya Bapak Ibu sudah berhenti di tahun 2020.
Tapi karena jenengan tabah, dikaruniai ketahanan oleh Tuhan, maka kita masih bisa lanjut di tahun 2021. Kita tidak meratapi nasib, tapi kita menghadapi nasib itu. Kita tidak meratapi kegelapan, tapi kita menyalakan lilin supaya kegelapan itu bisa sirna. Kita memang tidak bisa untuk menjadi guru, tapi kita mau belajar bagaimana menjadi guru bagi anak-anak kita. Meskipun tugas itu double. Karena memang situasi saat ini menuntut dan menghendaki kita melakukan itu. Maka dalam tantangan, dalam kesulitan, Tuhan juga buka jalan, maka pada kesempatan siang hari ini kita akan, kalau memang ada tantangan, ada kesulitan, apa tantangan, apa yang bisa kita lakukan supaya permasalahan itu bisa kita atasi. Karena tujuannya dalam situasi yang seperti ini, dengan si hitam yang tidak kelihatan tapi dampaknya cukup kelihatan, cukup menakutkan, kita dibuat khawatir, dibuat gelisah, ya kita menjadi anggota tim Gegana saat itu. Tapi apakah kita hanya cukup menjadi tim Gegana terus, gelisah, galau, dan merana? Karena hidup tetap harus kita lewati, harus kita lalui. Maka kita sama-sama yuk bagaimana mendidik anak-anak kita. Jenengan tidak terbebani, kami juga tidak terbebani, anak-anak kita terlayani dengan baik. Nah, seperti kita ketahui kalau kita mendengar berita di TV atau di radio atau internet atau mulutnet, karena dari mulut ke mulut kan bisa, berarti mulutnet ya, jaringan mulut ya, cerita teman bahwa kurikulum sekarang itu kurikulum yang disederhanakan. Kurikulum yang dulu itu yang berlaku itu kurikulum 13. Nah, saat ini pemerintah melakukan kurikulum darurat. Darurat itu ada 3 macam. Sekolah boleh melakukan kurikulum 2013 murni, sekolah boleh memodifikasi kurikulum 2013 itu, sekolah boleh menyusun kurikulum mandiri. Nah, untuk hal ini SD Marsutrini Gedangan memodifikasi kurikulum, menyederhanakan kurikulum. Jadi kami sudah menyaring, mengambil, bukan berarti yang dulu-dulu itu tidak penting diajarkan. Kami mengambil yang terpenting dari yang penting-penting itu. Kami mengambil secara minimal supaya jenengan tidak jadi guru harus belajar banyak hal, tapi belajar yang sedikit saja sudah kepontal-pontal kewalahan. Karena ketika SD dulu itu tidak seperti itu. Dulu, nah sekarang enggak, berbeda. Maka ketika kita ngajari anak, kita harus belajar. Kami hanya mengambil yang penting-penting. KD, kompetensi dasar yang kami ajarkan disaring, karena misalnya bahasa Indonesia seminggu 1 kali, kalau harus mengajarkan banyak kan tidak mungkin. Kalau nanti banyak nggak dikerjakan juga tidak mungkin. Maka kami memberikan yang minimal yang harus dimiliki oleh putra-putri kita. Mengapa kami bertemu saat ini? Kami berharap bahwa yang minimal yang kami sampaikan ke anak-anak itu tetap anak-anak kuasai. Bagaimana cara-cara anak menguasai? Bahwa tugas-tugas yang, karena kami yang kita berikan adalah penugasan. Sebelum penugasan tentunya kami ada penjelasan lewat YouTube itu. Nah, yang minimal yang kami sampaikan itu, harapan kami, kita ada kerjasama, dikuasai oleh anak-anak kita. Namun dalam perjalanan waktu, ada anak-anak yang tidak akan tegas, ada anak-anak yang menumpuk tugas, sehingga sampai kewalahan. Yang minimal itu tidak dikuasai, bahkan yang sudah minimal masih diparo, jadi separuh minimal. Masih lagi diparo menjadi 1/4 minimal. Bahkan ada yang minimal itu tidak dilakukan. Tapi saya yakin untuk yang kelas 3 itu tidak ada yang zero ya Bu Angel ya. Semua meskipun 1, 2 ngumpulkan ya Bu ya. Iya, tidak ada yang zero toh? Tidak ada, Suster. Nah, tidak ada. Nah, berarti minimal.
Nah, tuntutan dari pemerintah dalam situasi saat ini mereka juga mengadakan itu apa namanya e-rapot. Jadi penilaiannya harus segera dilakukan. Ketika habis tagihan itu langsung harus diunggah ke komputer. Jadi ketika anak ibu tidak mengerjakan tugas, itu tidak yang terhambat tidak anak ibu saja, tapi tugasnya sekalian anak-anak itu tidak bisa diunggah di e-rapot. Maka kami berharap kasih persaudaraan di antara kita tetap terjalin. Nah, nanti mungkin absen 1 ingatkan absen 2, absen 2 ingatkan absen 3, absen 3 ingatkan absen 3. Sudah kerjakan tugas belum? Kalau belum kesulitannya di mana? Ada yang bisa kami bantu apa tidak? Dalam kesibukan kita masih peduli dengan anak-anaknya tetangga. Atau saling sapa, sehat semua toh, tidak ada yang kena COVID toh. Nah, seperti itu. Jadi masih ada silaturahmi karena tatap muka sudah tidak mungkin saat ini, untuk kedepannya pasti mungkin. Kita saling support. Adakah di kelas 3 ini yang tidak mengerjakan tugas karena kesulitan? Ketika kesulitan HP, tugasnya saya kirim pakai net tetanggaan ya tak print gitu, atau tak tulis macam itu. Atau anaknya yang suruh datang ke tetangga tetap menjaga protokol kesehatan semacam itu. Jadi harapan kami yang minimal itu tetap dilakukan, dan kita sudah, anak-anak kita sudah menjadi semakin besar, maka saling support, saling bantu, saling dukung. Kita tidak hanya maju sendiri kita, tapi bersama-sama maju. Bersama kita bisa. Itu semboyan perayaan 64 tahun Yayasan Marzutir ini. Nah, itu harapan kami bahwa kita saling support di sini untuk saling mendukung satu sama lain di dalam mengerjakan tugas. Saya rasa itu bisa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang kelas 3 ini rencana naik kelas 4 itu ada AKM. AKM itu apa? Analisis ketuntasan minimum. Jadi nanti kalau jadi dilaksanakan ujian itu tidak di kelas 6, tapi di kelas 5 ya. Jadi mungkin anak-anak Bapak Ibu akan mengalami itu. Ketika ujian itu tidak semuanya diuji, tapi hanya dipilih 1/10. Yang sudah dipilih oleh pemerintah tidak bisa ditukar. Ketika yang ditunjuk anaknya Pak Fahri atau Pak Widodo, ya sudah itu, tidak bisa diganti. Dan itu mewakili ketika anak kita bisa mengerjakan itu, dia akan mendapatkan soal yang lebih sulit lagi. Ketika bisa mengerjakan itu akan mendapatkan soal yang sulit lagi. Berarti itu akan menunjukkan kualitas Bapak Ibu. Kualitas anak Bapak Ibu, dan juga kualitas sekolah di dalam mendampingi anak Bapak Ibu. Ketika soal satu ini tidak bisa, maka nanti anak Bapak Ibu akan mendapat soal yang lebih mudah lagi. Ketika yang lebih mudah ini tidak bisa, maka akan dapat lebih mudah lagi. Itu juga gambaran kualitas anak Bapak Ibu, kualitas kita, kualitas sekolah kita. Jadi ujian ke depan modelnya seperti itu. Maka hal yang diberikan sekolah kepada anak-anak dalam situasi saat ini adalah pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki ketika nanti anak-anak itu kelas 4. Nah, yang minimal itu harapan kami dilakukan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, harapan kami penyelesaiannya tidak di tempatnya Bu Angel saja. Tapi Bapak Ibu di antara kita ini, supaya di dalam pandemi ini kasih persaudaraan di antara kita tetap terwujud, saling support, saling ingatkan satu sama lain. Kira-kira bisa Bapak Ibu untuk saling support supaya meskipun tidak ketemu wajahnya, tapi tugas anakmu sudah dikerjakan belum? Kalau satu orang ingatkan satu orang, saya rasa kan Bapak Ibu bisa biasa share ya. Share itu kalau ada berita, ada gambar-gambar lucu, ada video-video lucu,
itu saja bisa share ke siapapun yang Bapak Ibu kadang tidak begitu kenal. Saya rasa kalau untuk temannya anak-anak Bapak Ibu, untuk saling support di dalam tugas, itu ada berkah tersendiri dari Tuhan Allah. Dalam situasi pandemi kita masih, dalam situasi keterbatasan kita masih bisa berbagi. Jangan minta dibagi, tapi kita berbagi. Dan nanti waktu 1 dari absen 1 sampai absen terakhir kasih informasi ke absen berikut. Atau nanti terakhir ke Bu Angel ke absen pertama. Semua sudah diserahkan. Nah, nanti Bu Angel bisa nunjuk orang tua murid siapa yang bisa jadi ketua kelas, jadi orang dari orang tua ini. Bisa seperti itu. Kita saling sharing, kita saling berbagi, kita saling support dalam menjadi orang tua. Karena tidak ada sekolah orang tua. Sekolah orang tua adalah ketika kita berbagi, kita bertemu, kita saling mendukung ketika kita menjadi orang tua. Itu adalah kesempatan sekolah. Ada permasalahan, ada orang yang lebih bermasalah. Tapi kita tidak akan menambah masalah itu kalau bisa kita meringankan permasalahan saudara-saudara kita seperjuangan di SD Marsutrini Gedangan kelas 3 ini. Bisa, Bapak Ibu? Bisa saling support? Bisa, Suster. Bisa. Baik, terima kasih. Jadi kita masih bisa melakukan yang terbaik. Siap. Itu untuk masalah pengetahuan. Kalau pengetahuan menurut menurut kurikulum 2013 ini adalah kita bahas tentang KI 3 dan KI 4. Untuk pengetahuan dan keterampilan putra-putri kita saling support. Kita yang minimal itu dikerjakan. Kita akan saling dukung untuk bisa mengerjakan. Supaya tidak ada yang keteteran. Supaya anakku maju, anak temanku juga maju. Jadi ketika kelas ini maju karena anak-anakku maju. Anakku maju, sekolahku maju. Aku pintar, aku menjadi orang tua yang baik, temanku juga menjadi orang tua yang baik. Aku menjadi guru yang baik bagi anak-anakku, temanku juga menjadi guru yang baik bagi anak-anakku. Jadi tidak ada kedengaran yang KDRT terhadap anak-anak karena Bapak Ibu harus menjadi guru. Selama ini saya juga belum pernah mendengar dari SD Marsutrini. Saya salut bahwa Bapak Ibu tetap mendampingi anak-anak Ibu dengan kasih dan kesabaran. Untuk yang berikut, Bapak Ibu yang terkasih, selama pandemi ini kami bisa kontrol untuk yang pendidikan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Tapi untuk yang religius, untuk yang spiritual dan sosial atau karakter, kami hampir lewat. Maka dalam hal ini saya perlu kerjasama dengan orang tua. Bagaimana karakter anak kita itu dibangun. Karakter, pengetahuan, keterampilan, satu pondasi adalah keimanan. Ketika imannya itu kuat, maka anak-anak kita untuk pengetahuan, untuk keterampilan akan ada daya juang untuk melakukan itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, seperti tadi sudah saya kemukakan, Bapak Ibu, pagi-pagi jenengan urung sarapan lemes toh? Sehari jenengan kudu minum makan 3 kali sehari. Ada kalau yang tidak minum kopi, tidak bisa melek. Itu untuk tubuh jasmani kita. Kita juga cari vitamin-vitamin yang bisa membuat tubuh kita sehat. Itu untuk jasmani. Tapi untuk rohani, apakah itu terpikirkan? Saya yakin terpikirkan. Hanya sudah optimal apa belum? Ketika kita mencari makanan yang bergizi untuk tubuh
tubuh kita. Untuk anak-anak kita supaya tumbuh sehat, berkembang dengan normal, kita juga mencarikan makanan yang bergizi dan ada suplemen, vitamin, semacam itu. Nah, untuk rohani anak-anak kita, sudahkah kita membangun, memberikan makanan yang bergizi untuk spiritual, untuk iman anak-anak kita? Sudah apa belum, Bapak Ibu? Kalau sudah, bentuknya apa? Bapak Ibu yang Katolik masih ingat janji perkawinan? Tangannya ditumpangkan di apa ya? Di atas kitab suci ya. Di atas kitab suci. Terus kitab sucinya sekarang masih apa enggak Bapak Ibu? Masih, lupa naruh ya? Oh masih. Bagus, terima kasih. Dan berjanji bahwa mencintai pasangan hidup saya, pilihan loh ini, dalam untung dan malang. Jangan-jangan ketika dalam untungnya keras, dalam malangnya di batin ya, agak pelan gitu. Enggak, saya rasa enggak. Dan yang jelas, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu itu terkabul. Bahwa Bapak Ibu dipercaya mempunyai anak-anak. Nah, dan ketika itu kan diikuti. Dan saya akan mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada kami dengan iman Katolik, untuk yang Katolik. Yang Islam tentunya juga mengajari anak-anak sesuai dengan syariat Islam. Yang Kristen juga demikian. Nah, bagaimana keimanan Katolik itu ditumbuhkan? Kalau kita mengimani bahwa tubuh kita perlu makanan bergizi, rohani kita juga butuh makanan bergizi. Doa-doa bersama dalam keluarga, apakah tetap kita lakukan? Kita mengajak anak-anak kita atau sudahlah biar dia tidur karena seharian sudah capek. Atau kita tetap bangun, ayo le, sembahyang konjuk wae ra wes, konjuk wae ra apa. Minimal tanda salib. Minimal terima kasih Tuhan. Minimal. Matur nuwun Gusti. Terima kasih Tuhan untuk hidup hari ini. Saya mau istirahat. Besok pagi buat kami bisa bangun. Singkat kan? 3 kata kan? Tapi kalau diimani dengan sungguh itu sudah bermakna. Ada rasa syukur. Ada mengandalkan Tuhan. Semacam itu. Doa-doa bersama dalam keluarga tidak terlewatkan. Karena itu yang memberikan kekuatan pada kita dalam situasi zaman yang tidak gampang. Harapan kami, meskipun Bapak Ibu tidak bisa mendampingi, jam 7 pagi anak-anak SD Marsudini kelas 3 melakukan doa bersama. Tidak melalui Google Meet, tidak melalui Zoom, tapi anak-anak melakukan jam 7 persis, anak-anak berdoa bersama. Suster tidak bisa ngecek, guru-guru tidak bisa ngecek, tapi anak-anak belajar takut sama Tuhan. Bagaimana belajar takut sama Tuhan itu? Berarti dari saat ini, dari kecil ini sudah dibangun fondasi untuk menjalin relasi dengan Tuhan Allah. Nah, jam 7 persis doa Bapa kami. Nah, saat berilah rezeki pada hari ini, hening sejenak, rezeki apa saja yang dibutuhkan. Anak-anak diajari mungkin untuk mendoakan orang tua, supaya orang tuanya bisa bekerja dengan baik, selamat, terlindungi dari COVID, semacam itu. Atau diberi rezeki, diberi semangat di dalam belajar, semacam itu. Mohon. Berilah rezeki-rezekinya apa yang mau dimana, nanti dituliskan juga boleh, kan sudah bisa baca. Ketika Bapak Ibu sudah ada di kantor, ingatkan, nak, jam 7 doa. Kalau tidak punya HP, HP-nya lewat Tuhan Allah, di batin. Kebatinan kita itu akan sambung rasa dengan anak kalau kita ada relasi yang baik. Nak, sembahyang, wayah sembahyang, pasti ada kontak batin. Saya mengimani itu kok. Saya juga punya kontak batin dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan orang-orang yang kita doakan. Semacam itu. Jadi jam 7, nah ketika anak-anak berdoa,
ketika jam 7 dulu putra-putri Bapak Ibu berangkat sekolah sudah mandi belum? Sudah. Sudah gosok gigi belum? Pakaian rapi enggak? Nah, harapan kami meskipun PJJ, anak-anak tetap mandi pagi, pakai pakaian rapi, berdoa. Ketika berdoa, pakai pakaian rapi yang pantas. Ajarkan pada anak. Ketika anak-anak mau ketemu bu guru saja dandan rapi kok. Anak-anak mau lihat pejabat ketemu Pak Ganjar atau Pak Jokowi saja pakai baju rapi kok. Ini mau ketemu dan berjumpa dengan Tuhan Allah loh, mau ngobrol sama Tuhan Allah. Ya pakaian rapi dong. Sekali waktu kalau tidak mandi tidak apa-apa. Kalau tiap kali tidak mandi kan berarti memang tidak ada niatan baik untuk Tuhan Allah. Untuk Tuhan Allah kok tidak ada daya juang. Tuhan Allah sudah tidak pelit-pelit loh, memberi kehidupan pada kita, pada anak-anak kita. Bangun kesadaran itu. Bangun komunikasi yang seperti itu. Jangan hanya nak doa, tapi mengapa berdoa? Anak-anak kita itu butuh ngapain doa, Ma? Ngapain doa, Pak? Tuhan sudah beri kita kehidupan. Kita bersyukur sama Tuhan. Loh, kayak tiba-tiba ada kecelakaan, tiba-tiba mati kita tidak tahu. Nah, maka kita berdoa supaya kita diselamatkan. Seandainya toh kita tidak selamat, kita ada relasi dengan Tuhan Allah, kita diselamatkan. Kita minta doa sama anak-anak kita ketika kita kerja. Le, nanti doanya berilah rezeki, doakan papa ya Le ya, ben selamat, ben rezekinya oke, ben dagangannya laris, macam itu. Kan doa anak kecil, doa orang beriman. Kita boleh belajar kok pada anak-anak kecil, karena dia yang punya kerajaan surga. Kita dengarkan kitab suci itu, kita masih ingatkan, biarkan anak-anak itu datang padaku, jangan halang-halangi. Kalau kita tidak memberi kesempatan pada anak kita untuk berdoa, itu namanya, kalau kita tidak pernah ngajak anak-anak kita berdoa dalam keluarga, itu namanya menghalang-halangi loh. Tidak menghantar anak untuk datang kepada Tuhan Allah. Ingat janji kita. Mau Kristen, mau Katolik, mau Islam, kita berjanji pada Tuhan Allah untuk mendidik iman anak-anak ya. Tuhan sudah percaya jenengan mempunyai anak-anak, berarti jenengan dimampukan, dipercaya oleh Tuhan bahwa jenengan mampu untuk mendidik anak-anak itu. Hanya jenengan mau apa tidak. Selama ini mungkin jenengan ada kemampuan, tapi kemauan belum maksimal. Tapi saya yakin untuk kelas 3 ini sudah dimaksimalkan. Dan nanti setelah ini akan semakin maksimal lagi. Dioptimalkan. Nah, makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna untuk keimanan kita adalah perayaan Ekaristi. Untuk yang Katolik, untuk yang Kristen mungkin kebaktian, untuk yang Islam mungkin soal Jumat berjamaah itu, soal Jumatan itu. Nah, itu tetap dilakukan. Yang Islam juga melakukan 5 waktu. Yang Katolik masih 4 sehat 5 sempurna atau 2 terpaksa doanya ya hanya kalau makan karena lauknya enak makan doa makan. Kalau doanya di restoran langsung diupload lagi doa mendoakan makanannya. Kalau enggak lupa gitu. 5 waktu kita juga punya 5 waktu. Kita jangan hanya 4 sehat 2 terpaksa, kita juga 4 sehat 5 sempurna gitu. Itu makanya kami berharap bahwa putra-putri Bapak Ibu pada hari Minggu untuk yang Katolik ikut perayaan misa live streaming. Bukan nonton TV, bukan nonton laptop, bukan nonton HP misa, tapi ikut misa live streaming. Terlibat secara penuh, secara pribadi, kehendak dan diri. Maka juga dandan itu. Jangan bangun tidur langsung duduk di depannya ngasih nguap-nguap ngantuk-ngantuk. Sudah tidak keluar transport, tidak kena pajak toh. Kalau ke gereja kan kena pajak karena di depan gereja ada yang jualan mesti anak-anak kita minta jajan. Nah, pajaknya sudah dikurangi, yang transportnya bisa kita untuk beli kuota. Habis itu kalau itu yang transportnya bisa untuk beli makan supaya habis misa kita makan bersama, masak ibu bangunnya lebih awal, masak yang lebih enak untuk hari Minggu, macam itu. Jadi harapan kami pada hari Minggu anak-anak tetap mengikuti misa live streaming 4 sehat 5 sempurna untuk rohani bagi anak-anak kita. Nah, tadi ada doa bersama, ada doa pagi yang jam 7. Literasi anak-anak kita, kalau yang Islam itu ada kursus baca Al-Quran nih, taman baca Al-Quran, TPA.
Yang Katolik itu sudah bahasanya Indonesia, maka tidak ada belajar baca kitab suci. Tidak disuruh baca kitab suci juga. Yang Kristen juga, yang Kristen lumayan loh, hafal ayat loh. Kita boro-boro hafal. Kitab suci disimpan sekarang dan selama-lamanya, dari pernikahan sampai sekarang masih tersimpan, tidak terbuka kali ya. Maka literasinya adalah literasi kitab suci. Baca kitab suci, mudeng ramudeng diwoco, karena Tuhan yang akan memberikan pengertian pada kita. Itu yang akan membangun anak punya rasa takut sama Tuhan Allah. Anak dibangun kesadaran. Ketika Tuhan Allah satu hari memberi waktu 24 jam. Seminggu 7 kali 24 jam. Misal live streaming paling banter hanya 1 jam. Untuk Tuhan Allah. Masa sih Tuhan Allah tidak pernah hitung-hitung berkat untuk kita? Kita mau ngitung-hitung berkat. Ngitung-hitung waktu untuk Tuhan Allah. Berkat yang Tuhan berikan pada kita itu tidak terhitung. Ketika jenengan mulai mau ngitung berkat, berkat itu sudah ditambahkan. Berkat itu tidak ditambahkan, dikalikan sama Tuhan Allah. Kalau kita mau menyadari dan membuka hati untuk memahami berkat Tuhan. Karena suster ngomongnya yang rohani-rohani. Gitu. Enggak, saya juga hidup dari pengalaman iman. Perayaan 150 tahun. Sekolah kita bukan sekolah yang kaya. Tapi dalam keterbatasan ini, saya mengajak doa anak-anak Bapak Ibu loh. Novena gitu. Para guru juga novena. Ketika kami ada kesulitan, ada permasalahan, ada guru yang sakit. Kami jumpa di udara dengan para guru loh. Bapak Ibu nanti jam 3 kita doa ya. Bapak Ibu nanti jam 8 kita bertemu di udara, kita doa ya. Ada teman kita yang sakit, ada teman kita yang terpapar butuh tempat untuk isolasi mandiri, sampai saat ini belum dapat. Dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika Tuhan kita ikutkan campur tangan di dalam hidup kita. Perayaan 150 tahun adalah hal yang mustahil dengan kondisi pandemi seperti itu. Kita mau cari dana kemana? Guru tergerak hati untuk bantingan mereka menyumbang. Dan kita mengandalkan doa. Dan kita jualan madu. Bukan untuk perayaan mewah, tapi kita mensyukuri kita boleh melalui usia 150 tahun. Dan memang kita bisa. Bapak Ibu, ada yang ikut live streaming anak-anak kita pada tanggal 27 Desember? Putra-putri Bapak Ibu dapat bingkisan. Ada yang belum ngambil, Bu Angel? Ada, suster, 9 anak. Berapa? 9 anak. Nanti yang 9 itu, ini yang hadir berarti silakan ngambil. Nggak usah takut-takut harus bayar SPP. Ngambil dulu hadiah itu. Biar anak-anak kita juga mengalami sukacita 150 tahun. Berarti tanaman terongnya belum diambil. Silakan itu diambil. Berkat Tuhan ditambahkan lewat perayaan itu. Dari ketika tidak ada rupiah, sampai ada rupiah, sampai kita bisa beli laptop 2 untuk nanti anak-anak kita masuk itu nanti dalam kondisi sekolah yang seperti ini kita sudah punya ruangan lab sendiri, lab komputer, tidak PC yang tabung, laptop Bapak Ibu, Core i5, meskipun memorinya masih 4 GB ya, saya tidak mudeng untuk yang seperti itu, kayaknya papanya Ferry tahu deh untuk yang seperti itu. Laptopnya ada 15, nanti anak-anak kita itu sudah bisa belajar di ruang lab sini. Nanti akan kita buat indah ruangannya seperti itu. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, kita tidak mungkin. SPP yang tersendat itu dana bagaimana untuk gaji guru saja tidak cukup. Tapi kita masih bisa menyambah sarana prasarana karena kita mau usaha. Kita mengandalkan Tuhan dan Tuhan mencukupkan dengan berkat-berkatnya. Seperti itu. Nah, saya tidak omong kosong bahwa iman itu adalah iman yang hidup. Kalau kita mengandalkan Tuhan Allah itu akan menjadi iman yang hidup. Kalau kita tidak berdoa, ya itu iman itu akan mati dan tidak kita menjadi bukan orang yang terberkati gitu. Jadi kami juga mengandalkan Tuhan Allah. Bukan karena suster, bukan, kita juga berusaha seperti itu. Bagaimana kita juga tahu susahnya jenengan. Kami berdoa untuk jenengan supaya jenengan tetap punya pekerjaan.
Jenengan tetap sehat, terlindungi dari virus COVID, keluarga jenengan tetap sejahtera. Saya yakin sejahtera jenengan adalah sejahtera sekolah kami. Ketika jenengan sejahtera, pasti jenengan juga menyejahterakan sekolah kami. Karena jenengan juga ingat untuk bayar SPP. Itu pengalaman iman yang boleh kami alami. Kami ditugaskan di sekolah ini. Kami tidak meratapi nasib ketika ini pinggiran. Tapi pinggiran kita juga bisa punya fasilitas yang tidak pinggiran. Bahwa anak-anak kita juga perlu dilayani dengan fasilitas yang memadai. Supaya mereka juga berkembang dengan maksimal. Saya bangga dipercaya untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu. Saya berharap bahwa Bapak Ibu juga bangga menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu di sekolah kami. Jadi Bapak Ibu, itu harapan kami bahwa untuk tentang keimanan, harapan kami tetap ada jalinan yang baik, yang harmonis antara kita, agar iman anak-anak kita tetap tumbuh dengan baik dan juga mendapat yang bergizi dari segi rohani maupun spiritual. Jadi kami berharap itu yang minimal itu dilakukan, doa bersama itu dilakukan, dan perayaan Ekaristi pada hari Minggu itu tetap anak-anak mengikuti, yang Islam tetap mengikuti sholat Jumatan berjamaah bersama keluarga. 5 waktu juga dijalani. Yang Katolik juga doanya tidak hanya doa ketika mau makan, setelah makan lupa, tapi doa menjelang tidur, bangun tidur juga dilakukan seperti itu. Harapan kami. Kami juga mengerti bahwa mendidik anak itu bukan hal yang gampang. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Allah, beban pundak kita juga menjadi beban Allah. Tapi Allah tidak pernah merasa terbebani. Ketika kita berharap dan bersandar padanya, Tuhan Allah memberkati. Maka ketika anak jenengan malas, ketika anak jenengan tidak mau kerjakan PR, tidak mau doa, nyebut sama Tuhan Allah. Kita mengimani anak itu masing-masing ada malaikatnya kok. Ada malaikat yang ngomong, yang mendampingi, entah itu malaikat Gabriel atau malaikat siapa yang kita imani sebagai malaikat yang melindungi anak-anak kita. Kita nyebut sama malaikat. Malaikat, tolong anak saya kok malas belajar. Tolong dong dampingi, gerakkan hatinya, kok dia tidak mau doa. Bilang seperti itu. Supaya malaikat nyampaikan juga sama Tuhan Allah. Jadi kita bawa pasukan kita tidak sendiri, tapi dengan malaikatnya anak-anak itu untuk berdoa, mohon ngoyok ya sama Tuhan Allah supaya berkat itu diturunkan atas anak kita dan juga atas keluarga kita. Jadi itu harapan kami. Karena yang pengalaman malaikat pemomong itu ada pengalaman seorang ibu yang anaknya itu tidak pernah kerjakan PR. Disuruh belajar susah. Tapi dengan anaknya diajak doa, mohon perlindungan, mohon doa dari malaikat pelindung, anaknya pelan-pelan punya kesadaran untuk mengerjakan tugas, bahkan dapat ranking semacam itu. Coba kita belum mencoba, kita belum menggerakkan seluruh energi yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita baru seperberapa energi yang sudah Tuhan berikan, yang lain mungkin terabaikan. Maka kita coba menggerakkan apa yang sudah Tuhan karuniakan pada kita. Tadi karunia kita bisa bersaudara, kita saling support sama lain, itu kan sudah sebuah energi yang bisa kita gunakan. Dan untuk yang terakhir dari saya, bahwa saya akan bertemu dengan anak-anak kita, kalau memang mungkin pada hari Sabtu ini, jam 11, jam 10, yang jam 8 sampai jam 9 itu punya kelas 1, jam 9 sampai 10 itu punya kelas 2, jam 10 sampai 11 itu punya kelas 3. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya boleh jualan jamu. Semoga jamu yang saya jual ini adalah jamu imun untuk tubuh kita, untuk rohani kita, untuk kehidupan kesejahteraan bagi keluarga kita. Sekali lagi, sejahteramu adalah sejahtera kita bersama. Bunga Melati, Bunga Selasih. Tuhan memberkati dan terima kasih.
Wah, terima Waktu kasih kami kembalikan Suster. ke Bu Angel. Nggih, wah pantunnya. Terima kasih Suster. Baik Bapak Ibu, saya sedikit mengapresiasi nggih Bapak Ibu. Terima kasih luar biasa. Semester 2 ini anak-anak semangatnya masih sama seperti semester 1. Tugas-tugasnya dikumpulkan tepat waktu, yang terlambat sangat-sangat sedikit dibandingkan semester 1 itu sudah luar biasa perubahannya. Saya berterima kasih atas kerjasama yang baik, pendampingan Bapak Ibu yang luar biasa mendampingi anak-anak. Terima kasih. Mungkin ini Bapak Ibu, kami buka sesi nggih, kami buka sesi untuk sharing atau mungkin ada yang mau disampaikan terkait kendala-kendala selama Bapak Ibu mendampingi anak di rumah dalam belajar. Mumpung ada suster, mungkin bisa bantu menjawab juga. Ada keluh kesah apa dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Monggo. Waktunya masih panjang, kami persilahkan. Mari minum Bapak Ibu, minumnya virtual ya. Kalau bertemu di darat ini dapat makan loh, karena jam makan siang loh. Karena bertemunya di udara berarti konsumsinya virtual ya. Iya, Suster. Kami tidak menyiapkan snack ya, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ingin curhat nih kendalanya selama mendampingi putra-putrinya di rumah waktu belajar daring. Mungkin suster nanti bisa memberi masukan atau Bapak Ibu yang lain bisa memberikan solusi-solusi yang sudah dilakukan. Monggo kita sharing. Ini dari Oma Rosa, Bu Angel. Nggih, monggo Oma. Ya, ini kalau untuk Rosa itu untuk tugas-tugasnya mohon maaf sering terlambat karena situasi dan kondisi orang tuanya yang dua-duanya harus bekerja. Jadi Rosa itu dari pagi sampai sore di rumah Oma. Sedangkan saya sendiri untuk selalu mendampingi tugas-tugasnya itu belum bisa, tidak bisa, malah bisa dikata saya tidak bisa. Jadi ya mungkin tugas-tugasnya Rosa banyak yang keteteran, kadang harus tunggu mamahnya pulang sampai malam. Sebelumnya mohon maaf, itu yang kami sampaikan dari Rosa. Nggih, Oma. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Oma. Untuk Rosa pribadi, untuk tugas-tugasnya terlambatnya tidak terlalu parah kok Oma. Hanya mungkin lewat berapa jam atau lewat hari aja, karena memang mungkin Rosa sudah mengerjakan nggih di pagi atau di sore, cuma karena nunggu mamahnya untuk kirim, jadi nggih nggak apa-apa. Yang penting anak melakukan nggih Bapak Ibu, tugas yang sudah diberikan dilakukan seperti Suster Ngendiko tadi. Karena di era pot Bapak Ibu, bukan guru yang membuat nilai, tapi anak-anak yang membuat nilai. Kami para guru hanya menginputkan nilai tersebut, kami laporkan ke kementerian. Jadi, seperti tadi Suster bilang di awal, kalau ada satu siswa yang terlambat, ada satu siswa yang telat, dan bahkan tidak mengumpulkan tugas, itu akan menghambat teman-temannya yang lain. Karena sekarang sistemnya online semua, jadi kami kalau ada satu yang ketinggalan, ya teman-teman yang lain akan kena imbasnya Bapak Ibu. Jadi itu kenapa saya nggak bosan-bosannya cerewet, mohon maaf ya ngingetin Bapak Ibu untuk tugas-tugasnya monggo dicicil. Kalau mboten dicicil pasti akan numpuk lebih banyak dan anak pasti moodnya juga akan lebih pripun ya, akan lebih down nggih, jengkel, tugasnya kok banyak banget, mending masuk kayak gitu. Belum lagi Bapak Ibu juga kerjaan kue sakeh, balik aku capek, cik ngurusi tugas si anak kayak gitu. Jadi mungkin itu sih tadi yang Suster juga sampaikan, minta kerjasama. Kami ini juga bukan mau kami nggih, bukan mau sekolah karena Covid memang belum selesai. Ya semoga di kelas 3 tidak ketemu dengan saya, nanti ketemu dengan saya di kelas 4 kita sudah bisa tatap muka. Amin. Terima kasih Oma Rosa. Monggo yang lain Bapak Ibu, ada Sampai kendala saat ini apa? kalau untuk kondisi itunya Rosa sudah meningkat, Bu Angel, untuk tugas-tugas. Nggih, kalau untuk Rosa nggak apa-apa sih Oma. Jadi untuk Rosa keterlambatannya tidak terlalu parah. Bahkan di catatan saya itu Rosa kayaknya nggak ada yang terlambat ya, sudah disusulkan semua. Jadi sudah, terima kasih luar biasa. Terima kasih Rosa semangatnya.
Ketemu beda. Nggih. Yang penting nggih Bapak Ibu, kita sudah jadwalkan kelas meet seminggu 4 kali. Itu option waktu, monggo kalau memang tidak bisa di hari Senin sampai Jumat, bisa dilakukan di Sabtu. Tidak bisa di jam pagi, bisa di jam sore. Kami memfasilitasi. Nggih, Bapak Ibu, minimal anak ikut seminggu 1 kali untuk Google Classmeet niku. Mungkin ada yang Maaf, lain. Benjes. Nggih, Oma. Enggak, dikit lagi ini yang untuk kemarin rapotnya Rosa itu namanya anu ya. Oh iya, kesalahan nama nggih. Ya, Bapak Ibu kami infokan sekali lagi. Sudah saya ulangi berkali-kali di grup. Monggo dicek lagi untuk rapot siswa. Terlebih untuk nama. Untuk nama, jika ada kesalahan nama tidak sama dengan akte kelahiran, silahkan diinfokan langsung ke saya. Dengan mengirimkan bukti foto akte kelahiran asli secara jelas. Karena itu nanti akan mempengaruhi ke kelas 4. Karena kan rapot kelas 4, 5, 6 akan dipakai untuk mendaftar SMP nggih. Kalau namanya nanti tidak sama dengan akta, takutnya bermasalah nanti di SMP. Jadi kita akan mulai benahi dari sekarang, dari kelas 3 nggih Bapak Ibu. Monggo dicek lagi untuk nama siswa di rapot masing-masing. Jika ada kesalahan, kurang huruf 1. Nggih, pripun, Oma? Kalau Rosa itu keliru itu dari kelas 3 semester 2. Oh iya. Kelas 2 itu keliru tapi sudah matur. Kelas 2 semester 2 nggih, maaf. Ya. Ya, terus pas kemarin kelas 3-nya itu kok keliru. Katanya sudah matur jenengan juga gitu. Nggih, Bapak Ibu, ya Oma, karena kan rapotnya pakai rapotnya kan kami pakai elektronik nggih Bapak Ibu. Jadi kami tidak bisa mengubah secara langsung. Kami butuh waktu dulu untuk melaporkan juga ke kementerian, baru nanti dari pusat kementerian dirubah. Jadi dari sekarang nggih Bapak Ibu, jika ada kesalahan dari nama, khususnya yang terpenting adalah nama, silakan langsung dilaporkan ke kami. Monggo dicek namanya, hurufnya sudah betul atau belum, terus kurang huruf atau tidak, harusnya pakai H atau harusnya pakai I atau pakai Y, niku monggo dicek lagi, dicek ulang. Karena itu fatal Bapak Ibu kalau sampai terjadi kesalahan. Kami nanti akan berusaha untuk laporkan ke kementerian agar dipercepat, jadi nanti waktu di kelas besar, kelas 4, 5, 6, diharapkan sudah tidak ada kesalahan lagi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih Oma Rosa diingatkan. Monggo yang lain, untuk sharingnya masih kami buka. Iya Bapak Alfon, silahkan. Kenapa Google Meet seminggu sekali? Kalau bisa, ngapain? Oh boleh, Bapak monggo, nggak apa-apa. Kami membuat jadwal niku kan seminggu 4 kali. Karena memang kemarin saya cek polling ya sama orang tua, banyak yang nggak bisa di hari Senin sampai Jumat. Monggo silahkan kalau memang mau mengulang lagi materinya di pertemuan berikutnya Google Meet tidak masalah. Kami persilahkan Bapak, karena kami kasih optionnya seminggu 4 kali. Monggo mau ikut terus nggak apa-apa, saya malah salut luar biasa. Terima kasih. Sekolah juga senang ketika misalnya bisa Google Meet rutin setiap hari pertemuan itu senang. Suster. Itu yang kami harapkan. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak Alfons. Monggo ada yang lain. Ada unek-unek apa? Untuk tugas apakah terlalu berat atau terlalu banyak? Atau pripun monggo disampaikan. Atau mungkin ada kendala selama pembelajaran untuk menyampaikan materi ke anak, ada kendala, bisa disampaikan Bapak Ibu. Mau usul, boleh. Nggih, monggo Bapak Arsel. Ya, selama ini pembelajaran sih oke-oke saja. Ya, terima kasih adanya Google Meet. Tapi yang menjadi kendala saya itu, memang aku dapat bantuan dari pemerintah. Tapi kadang yang sudah saya bicarakan yang dulu Bu, kuota saya sering tersedot. Itu kuota reguler loh. Jadi, nah, itu yang menjadi ganjelan saya itu aja. Oke Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah ini yang saya juga ini suster, di luar kemampuan saya ini suster mau menjawab. Ada mboten nggih Bapak Ibu yang suka ngecek
misalnya kuota regulernya sebelumnya berapa, terus waktu ikut meet apakah kuota regulernya tersedot atau tidak, atau apakah waktu Google Meet kuotanya yang kesedot itu kuota pemerintah, kuota pendidikan. Ya, itu seperti yang saya sampaikan di Pak Arsel, itu saya di luar wewenang saya, dan bahkan saya juga tidak tahu jawabannya. Karena kalau di tempat saya itu kuota yang kesedot waktu Google Meet adalah kuota belajar. Karena kan saya juga studi lagi, puji Tuhan ambil sekolah lagi, itu juga dapat kuota dari pemerintah, dan selama Zoom seperti ini, selama Meet seperti ini, kuota yang tersedot nggih kuota pemerintah. Jadi kalau memang yang kesedot kuota reguler, ya itu saya juga kurang tahu ya. Ini pripun jawabnya nggih. Karena dari providernya gitu Bapak. Oke Bu, terima kasih. Nggih, terima kasih Bapak Arsel, maaf nggih. Untuk kami itu saya dapat 2 macam ya, dapat mahasiswa dan dapat dari guru. Nggih. Jadi saya itu sampai saat ini kok punya saya kok enggak habis, padahal kami itu untuk Google, untuk Zoom saja seminggu ada berapa kali. Untuk Meet saya juga berapa kali, tapi enggak pernah nyedot yang pulsa biasa ya. Jadi saya belum punya pengalaman untuk yang kesedot itu, Pak. Nggih, Mungkin sama yang suster. ketika mau Google Meet berarti Bapak Ibu cek pulsa dulu. Kalau memang itu tidak kuotanya tidak memenuhi, Bapak Ibu kasih tahu WA ke Bu Angel, kuota tidak memenuhi untuk ngikut seperti itu. Gitu. Atau kalau enggak yang seperti itu kan kita bisa matikan tuh yang data bisa ya. Enggak bisa dimatikan data. Kalau data dimatikan mati semua, suster. Itu kan Mati semua ya? Iya. Oh ya, Israel. Iya betul. Ya udah, baik. Belum bisa ngakali harus mati datanya pemerintah yang dipakai, belum bisa suster. Karena kalau off datanya off semua, nggak bisa apa-apa suster. Semua ya? Nggih. Ada yang lain baik. Bapak Ibu? Nggih, papahnya Olin, mic-nya bisa dinyalakan papahnya Olin. Ya, terima kasih. Monggo. Belum kedengaran nih. Kenapa ya? Mic-nya sudah nyala suster, tapi belum masuk suaranya. Iya. Nah, halo, 1, 2, 3. Tes Ya. Sudah sekarang sudah. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang, Suster. Selamat siang, Bu Angel, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Google Meet ini. Begini, Bu Angel, saya selaku orang tua Olin, ini mau menanyakan tentang materi baru tentang pendidikan anti korupsi ini. Oke. Ini pernah di kelas 3 yang tahun ini, semester ini sudah diberikan pendidikan anti korupsi apa gimana Bu? Soalnya kan kelas 3 yang tahun lalu kayaknya belum ada anti korupsi. Kok sekarang tahun ajaran ini 2021 kok ada anti korupsi gitu Bu? Nggih, Papa Olin. Belum pernah diajarkan gitu. Nggih, terima kasih. Itu Bu Angel. Terima kasih sebelumnya. Ya. Baik, saya coba jawab ya, Suster. Jadi saya pembelajaran di kelas 3 kami sudah menggunakan Google Classroom, Suster. Nggih, Bapak Ibu. Di Google Classroom itu kami juga sudah menjadwalkan ada kegiatan literasi seperti yang pemerintah ajukan itu anjurkan. Nah, waktu kemarin hari Senin tanggal 18 saya share materi literasinya itu tentang modul anti korupsi di pendidikan kelas 3. Jadi memang dari kementerian sudah menge-share atau memberikan beberapa modul untuk pendidikan anti korupsi dari mulai kelas 1 SD, jenjang sekolah dasar sampai dengan SMA, nggih Bapak Ibu. Nah, saya ambil untuk yang kelas 3. Jadi sebenarnya untuk materi-materi bacaan yang saya share setiap pagi dan setiap hari di Google Classroom itu hanya sebagai materi untuk literasi, Bapak Ibu. Cuma memang kemarin saya dapat dari Kemendikbud itu tentang materi korupsi. Menurut saya materinya cukup menarik untuk dikenalkan dengan anak-anak. Jadi karena kemarin itu ada sedikit miskomunikasi, saya memberikan materi agama dan kemaksudirian yang ternyata sudah diajarkan di semester pertama.
Maka saya ganti kemarin untuk kelas week-nya itu kita membahas atau mengenal sedikit tentang literasi itu seperti apa. Apa sih itu literasi gitu kan? Kita harus seperti apa yang harus kita pelajari dari literasi itu. Dan ternyata memang banyak anak-anak yang belum mengerti apa itu literasi. Mereka hanya tahu membaca buku. Jadi tidak tahu kata lain dari membaca buku itu adalah literasi. Jadi Bapak Ibu tidak usah panik, tidak usah khawatir untuk buku-buku bacaan yang kami sampaikan, yang kami berikan di Google Classroom nggih, khususnya untuk yang literasi setiap pagi niku itu hanya sebagai bahan bacaan saja Bapak Ibu. Jadi kita dari dini menumbuhkan semangat literasi ke anak-anak seperti yang tadi Suster bilang. Kalau tidak dengan membaca Alkitab, kita bisa dengan membaca buku dongeng dan membaca buku-buku yang lain atau Al-Quran dan yang lain sebagainya. Nah, ini kami memfasilitasi dari Kemendikbud juga ada buku-buku bacaan yang bisa menjadi rujukan untuk anak jadi gemar membaca. Seperti itu, Bapak. Jadi tidak usah panik, tidak usah khawatir. Untuk buku anti korupsi itu kita hanya literasi saja. Tidak akan tidak akan masuk ke penilaian. Jadi hanya siswa memahami betul. Jadi kan literasi itu kan membaca, memahami, dan menulis. Jadi kalau siswa sudah bisa membaca, sudah memahami, kita wujudkan dalam sebuah tulisan. Mereka bisa bercerita dan mengenali dirinya sendiri. Seperti itu sih, Suster. Jadi untuk yang materi korupsi itu sebenarnya bacaan literasi. Cuma memang kemarin saya bahas sedikit karena di situ mengajarkan tentang apakah aku sudah menjadi anak yang adil, apakah aku sudah menjadi anak yang pemberani. Gitu, Suster. Gitu papahnya Olin. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih karena memang korupsi itu harus dikenalkan dari dini. Korupsi waktu, ketika anak tidak mengerjakan tugas itu sudah korupsi waktu. Terapannya gitu, Pak. Pripun Bapak Holin sudah kan yang korupsi dulu itu kan karena waktu SD belum dikenalkan tentang anti korupsi itu Bapak Ibu. Iya. Soalnya waktu saya SD itu dulu nggak ada pelajaran kayak gini, Suster. Kan jelas. Makanya saya kaget loh. Sekarang pelajaran kelas 3 kok anak kelas 3 seusia Olin dikasih pelajaran kayak gini. Ya memang bagus sih. Untuk ke depan memang bagus untuk mendidik anak supaya mandiri gitu. Cuma apakah ini masuk dalam kriteria penilaian apa gimana gitu? Pengayaan Bapak Ibu. Nggih, hanya pengayaan saja Bapak. Jadi tidak akan masuk ke rapot. Itu hanya untuk itu tadi kita mensupport, mendukung untuk kegiatan AKM nggih. Jadi seperti yang Suster jelaskan bahwa AKM itu adalah pengayaan. Jadi model soalnya tuh nanti literasi nggih Suster. Banyak literasi, banyak penalaran dari siswa. Jadi kami berusaha memfasilitasi siswa untuk gemar membaca dulu nih. Dengan gemar membaca, mereka nanti akan sedikit banyak nalarnya mulai terasah. Jadi mulai penalarannya mulai terasah sehingga nanti nggak kaget untuk naik di kelas 4 sudah dapat soal-soal tentang persiapan AKM seperti yang Suster sampaikan. Karena memang AKM kualitas siswa nggih, kalau memang pemerintah sudah nunjuk nanti yang dituju Olin, Arsel, Yemima, ya sudah 3 anak itu nggak bisa diganti oleh pihak sekolah karena itu pilihan dari pemerintah dan itu pilihnya random Bapak Ibu. Nggak tahu nanti dapat yang memang juara kelas atau mungkin dapat yang memang siswa yang kurang. Jadi memang kami dari pihak sekolah tidak bisa cawe-cawe untuk hal itu. Jadi kami pukul rata membiasakan siswa-siswi untuk gemar membaca dulu. Dengan gemar membaca kami harapkan penalarannya mulai terasah jadi bisa memahami isi bacaan untuk bekal nanti kegiatan AKM karena ujian ke depan di kelas 5 nggih Suster, bukan di kelas 6 nggih Suster. Nah niku Bapak Ibu. Jadi persiapan AKM itu ujiannya di kelas 5. Monggo kita sama-sama genjot siswa untuk gemar membaca dari kelas 3. Mungkin ada yang lain yang ingin sama sharing nopo bertanya atau apa? Masih ada yang mengganjal di hati, monggo disampaikan. Cukup Bu Angel kalau enggak ada.
Nggih, kayaknya aman-aman saja ini ya, Suster. Semoga lancar nggih Bapak Ibu kegiatan mendampingi siswanya. Terima kasih sudah menjadi pengganti peran guru di rumah. Double-double luar biasa tugasnya. Terima kasih saya sampaikan juga ke Suster yang sudah memberikan materi pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu ini sambil di kantor, sambil dengerin juga terima kasih. Akhirnya kita tutup ya, Suster. Nggih. Kalau di awal tadi kita buka dengan doa, maka kita akhiri juga kegiatan hari ini dengan doa. Sekali lagi saya pimpin secara agama Katolik, monggo yang lain bisa menyesuaikan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Tuhan Yesus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami dari kegiatan awal kelas meeting pada siang hari ini hingga akhir ini. Terima kasih pula Kau memberikan kami kesempatan untuk bertatap muka dengan rekan-rekan kami meskipun melalui dunia maya. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, berkatilah kesehatan kami masing-masing yang ikut di kelas meeting ini, maupun orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami doakan, orang-orang yang kami jumpai. Kami mohon berkat-Mu untuk kesehatan kami semua, agar kiranya semakin hari imun kami semakin baik, imun kami semakin bertambah baik, sehingga kami terhindar dari segala virus, penyakit, sehingga kami bisa selalu memuji dan memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Akhir kata ya Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu hingga malam nanti. Semoga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Dan jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami haturkan dalam kuasa tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita foto, nggih, kita foto dulu. Monggo kameranya bisa dibuka. Kita bisa senyum dulu, nggih. Pakai masker ini. Monggo kameranya bisa dibuka. Kita mau foto bersama. Sebentar, saya mau kenalan dulu nih Bangkit Helena, mamahnya siapa, nggih? Saya belum ini. Dinyalakan dulu Ibu mikrofonnya. Mamanya Alena, Bu. Oh, mamanya Alena. Oke. Baik, mari kita foto ya Bapak Ibu. Saya yang hitung, silahkan tersenyum. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi ya, Suster. Kita selfie. Monggo 1, 2. Sekali lagi senyum 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Suster. Selamat siang, selamat melanjutkan kegiatan. Sehat selalu, bahagia. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Terima kasih, Bu Indah. Terima kasih, Suster. Sama-sama.